Oke, sekarang kita akan bahas sebuah keyboard FRL TKL dari Epomaker, namanya Epomaker Shadow X. Gua jujur aja kan daily driver gua pakai Neo 65 65%. Setelah itu gak lama gua beli, keluarlah Neo 70. Itu FRL TKL juga dan gua naksir parah sama Neo 70 itu. Jadi gua kepo sama layout FRL TKL, jadi makanya kebetulan gua ada si Epomaker Shadow X ini yang punya layout yang gue pengen tadi. Ya, jadi gue coba pengen ngebahas gimana gue pakai layout ini dan ya nge-review aja soal Shadow X. Jadi kita akan bahas, langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis. Kita langsung aja biar cepet nge-review si keyboardnya. Jadi ini keyboard ANSI layout 70%, namanya FRL TKL F-Rowless TKL. Jadi ya ini sebetulnya TKL tapi nggak ada F-Row-nya gitu. Jadi ya cuma segini aja, kayak keyboard 65%, tapi ada tambahan bagian sininya gitu ya. Sebenarnya secara layout itu mirip kayak M7W, punyanya Mouse Geek, My Neighbor Keyboard yang kemarin kita pernah bahas juga. Cuma beda sedikit aja, ada 2 tombol tambahan ya kalau di sini, tapi secara layout itu mirip banget keduanya. Casingnya ini full plastik, tapi gue suka banget sama desainnya dia. Pertama ini karena border atasnya itu tebel sama bawahnya juga. Ini satu kriteria yang gue suka dari sebuah keyboard tuh kalau dia punya border kayak gini. Terus gue suka sama side profile-nya juga, nggak kayak keyboard plastik kebanyakan yang biasanya rata aja gitu terus dikasih incline bottom. Dan gue juga nggak pernah pakai incline bottomnya di sini karena udah nyaman ketiknya. Ada knob di ujung kanan dan fungsinya ini agak beda dari keyboard yang punya knob kebanyakan. Biasanya itu untuk media control ya, untuk atur volume dan atur lighting biasanya, tapi di sini enggak. Jadi ini ada switch untuk mode connectivity-nya dia. Ada dongle 2,4 GHz, ini off berarti kita bisa pakai wired, dan ada Bluetooth. Di sini ada 3 channel ya untuk Bluetooth-nya. Dan ini yang jadi sesuatu hal menarik banget dari keyboard ini karena ada layar kecil LED yang kita bisa lihat. Ini fungsinya untuk nampilin beberapa indikator, plus kita juga bisa tampilin gambar atau animasi yang kita bisa custom lewat aplikasinya dia. By default di sini dia akan tampilin tanggal, jam, status caps lock, mode Windows atau Mac OS, baterainya, terus layer 1, 2, 3 FN layer ya, ada koneksi juga Bluetooth dan 2,4 GHz atau pakai wired. Di sini ada statusnya. Sedikit note aja untuk kalian yang punya Epomaker Shadow X ini juga, dan khususnya untuk kalian yang pakai PC dan formatnya itu kebanyakan kalau kita di Indonesia pakai yang US. Di sini nggak bisa sinkron. Pasti kalian akan nemuin kendala kalau tanggalnya itu akan jadi 000000 semua gitu. Jadi nggak ngesync sama tanggalan yang di hari saat ini. Nah, itu memang ada kendala di situ ketika kita harus synchronize si tanggal ini lewat aplikasinya. Nah, karena PC kita formatnya itu pakai DDMMYYYY, jadi dia nggak bisa tuh ngebaca. Jadi formatnya itu harus diubah dulu di Windows-nya. Jadi YYYYY, YYYY, MMDD gitu. Jadi tahun, bulan, tanggal. Epomaker Shadow X ini punya 4 varian warna yang sebetulnya 3 diantaranya itu yang ngebedain ada di keycap sama warna bottom case-nya ya, dan itu senada gitu ya. Kalau ada warna yang gue punya ini mint gitu ya, keycaps modifier mint dan bawahnya mint juga. Keycapsnya pakai cherry profile, nice banget, cocok untuk gua, profile gua dan preferensi gua. Bahannya PBT, mereka bilang sih ini double shot, tapi kalau gua lihat ini kayaknya die-sub karena di bawahnya itu nggak ada plastik injeksi lagi ya. Jadi ya secara printing aman, legendnya konsisten juga, gue suka sama fontnya. Secara kualitas keycaps bawaannya ini sih gue suka ya, teksturnya juga enak dipegangnya, halus-halus gimana gitu tapi tetap ada teksturnya. Gue juga dikirimin satu keycaps yang kemarin gue sempet pasang juga ya di Daiwa D87. Ini keycaps MOA profile yang pakai die-sub printing. Jadi ya kayak gini lah, dan harganya di 400 ribuan. Terus ketika kita beli si Shadow X ini, kita juga dikasih pilihan switch-nya, dan di sini gue pakai yang namanya itu Mulan ya, dan mereka itu ada beberapa switch lain merek mereka. Ada juga kalau misalnya kita mau pilih yang Gateron juga ada. Bandingin sama switch gue yang dipakai sekarang itu Neon OLED, dia sedikit lebih enteng ya untuk si Mulan ini. Plate-nya pakai polycarbonate, gasket mount, ada poron foam juga di dalamnya, ada switch pad. Jadi ini udah lengkap banget ya untuk dalam-dalamnya dia. PCB south facing, universal hot swap. Di bawahnya juga ada silicone pad lagi, dan ya jadi secara foam ini
udah lengkap banget dan kerasa padet ya si keyboardnya. Makanya soundnya itu deep banget, udah enak out of the box. Bawahnya pakai baterai dan udah ada outerboard juga, jadi enak untuk gasketnya. Walaupun di sini karena dia itu full banget secara bawaan, jadi nggak terlalu berasa gasketnya. Jadi gue pribadi pastinya akan copot untuk silikon pad yang ada di bawah, biar gasketnya itu lebih kerasa. Untuk stabilizer di unit gue ini udah aman, nggak ada rattle sama sekali. Oke, jujur banget, gue suka sama keyboard ini. Dari dia punya layout ini gue suka karena gue juga suka banget sama M7W, dan di sini gue makin suka karena bordernya ini tebel juga dari desainnya dia, jadi nggak cuma ngomongin soal layout doang. Dan memang gue juga ternyata nggak terlalu kepake juga untuk pakai TKL karena F-Pro itu gue jarang banget pakai ya. Ya gue tetap pakai juga sih Daiwa D87 gue, jadi ya emang rolling terus aja gitu. Cuma ini keyboard yang udah enak banget secara feeling typing, cuma catatan aja gue harus lepas silikon pad yang di bawah biar gasket mountnya itu tetap kerasa feel-nya lebih berasa dibanding bawaannya dia. Dan satu catatan gue itu lebih ke penempatan dari knob-nya ini, walaupun emang ya maksudnya unik gitu ya. Dan futuristis juga gitu desain knob-nya dengan ada LED indikator ini, jadi kesannya kayak semi-semi masa depan. Tapi kayak kurang kepake aja gitu sama gua karena cuma untuk switch mode connectivity doang. Akan lebih kepake kalau ini media control, atau gua bahkan lebih suka kalau ini jadinya tombol aja, nggak usah pakai knob kayak gini. Karena menurut gue untuk switch mode connectivity itu ya bisa lewat function button juga gitu. Dan satu lagi, kalau misalnya ini jadi aluminium case, gue udah akan jatuh cinta banget kayaknya sama si keyboard ini gitu. Harganya juga ini termasuk murah ya untuk sebuah keyboard yang ada LED-nya, dan udah bagus juga untuk dalam-dalamnya. Secara typing feel juga udah mantap. Sound facing dan universal hot swap, dapat keycaps yang udah bagus juga, walaupun ini masih Daisap belum di double shot. Tapi ini nice, harganya di 1,2 juta kalau kita konversi langsung dari harga di website mereka ke rupiah. Tapi itu tentu belum sama shipping sama tax ya. Jadi mungkin abis ini ya mau 1,5 mungkin ya. Dan gue sih lihat belum ada yang masukin di Indo, ada yang pre-order di Tokped tapi harganya 2,3 juta. Semoga aja ini bisa ada yang resell di Indo dengan harga yang mirip-mirip. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.